Oke, makna, manfaat pasti banyak banget ya, Mbak ya Pak Apri ya. Iya. 17 profesi itu bukan suatu yang mudah dalam satu untuk menggerakkan mesin gitu ya. Makanya kita butuh sinergi. Sinergi itu yang paling penting pertama sekali adalah kenal. Ternyata tadi banyak yang belum kenal. Iya. Kemudian kita tadi juga melakukan komunikasi. Setiap game itu pasti ada komunikasi. Komunikasi yang nanti akan kita implementasi ketika kita mulai bekerja gitu ya, ketika di dalam bekerja, kemudian nanti ketika kita juga beraktivitas di rumah juga dengan keluarga gitu ya, ada komunikasi, ada kekompakan, ada kolaborasi, ada banyak banget manfaatnya. Educate, happy, and be happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari Edumi Podcast. Sahabat Edumi Podcast, spesial sekali pada sore hari ini kita berada di Pantai Kyoko Shinju, di mana kita bersama KTKL tengah mengadakan capacity building dan ini adalah sesi pertama Edumi Podcast Outdoor. Dan di sore hari ini selain KTKL kita juga ditemani oleh psikologi klinis dari RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro. Kita akan bincang-bincang banyak ya sahabat Edumi Podcast, kenapa sih kok diadakan capacity building, apa maksudnya, bagaimana kegiatan di situ berlangsung dan lain sebagainya. Nanti kita tanya lebih dalam dengan para tamu kita hari ini. Boleh kenalan dulu sebelum kita ngobrol. Di samping saya ada Ketua Komite Tenaga Kesehatan lain RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro. Beliau adalah Bapak Aprianto. Silakan perkenalkan Pak dengan sahabat Edumi Podcast yang ada di sana. Baik sahabat Edumi Podcast, perkenalkan saya Nidia Aprianto. Saya sebagai Ketua Komite Tenaga Kesehatan Rumah Sakit Jenderal Ahmad Yani Metro. Dan tamu kita yang kedua adalah seorang psikologi klinis. Silakan Bapak untuk perkenalan diri kepada sahabat Edumi Podcast. Hai sahabat Edumi Podcast, saya Junaidi, psikolog klinis RSUD Ahmad Yani Metro. Kita di sini akan bincang banyak ya Pak terkait kegiatan kita hari ini, dan terima kasih sekali karena sudah mengundang Edumi Podcast untuk ikut serta dalam kegiatan capacity building KTKL RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro. Nah, Pak Apri, apa sih maksudnya dilaksanakan capacity building ini yang kayaknya sih setahu saya ya ini udah dilaksanakan 2 kali. Tahun lalu juga sudah mengadakan capacity building dan tahun ini juga mengadakan capacity building. Kebetulan di 2 tempat yang berbeda. Apa maksudnya dengan dilakukan capacity building ini, Pak? Baik Mbak Ebi dan sahabat podcast, akan sedikit saya sampaikan kenapa sih kok Komite Tenaga Kesehatan lain RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro mengadakan capacity building. Karena ya terus terang di Komite Tenaga Kesehatan lain itu pesertanya ataupun anggotanya itu beragam, heterogen. Jadi dari 17 profesi. Nah, artinya dengan latar belakang pendidikan teman-teman ini yang berbeda, tentunya harus ada penyamaan frekuensi, ada penyamaan persepsi terkait dengan tenaga kesehatan lain di Rumah Sakit Jenderal Ahmad Yani Metro itu, Mbak Epi ya. Jadi seperti yang sudah pernah kita sampaikan di Edumi Podcast yang lalu ya sahabat Edumi, kita juga sudah pernah podcast dengan Pak Apri. Waktu itu disampaikan ada 17 profesi. Waktu itu masih 16 profesi dan bertambah di tahun 2025 bertambah 1 profesi sehingga kita ada 17 profesi. Dan salah satunya adalah psikologi klinis yang hadir saat ini yang kita mintakan untuk jadi narasumber juga ya sahabat Edumi. Jadi maksudnya adalah karena di KTKL itu beragam ya, beragam anggotanya, dan ini menjadi satu kegiatan untuk menyatukan dari 17 profesi tersebut. Nah, Mas, apakah ini sebenarnya menjadi program kerja atau menjadi program dadakan sih sebenarnya? Oh, jadi gini ya, Mbak Epi dan sahabat podcast, memang di Komite Tenaga Kesehatan lain di RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro itu kita memiliki program kerja. Jadi setiap awal tahun kita selalu buat program kerja, di mana di salah satunya adalah program kerjanya adalah ya ini yang kita laksanakan hari ini. Kita mengadakan capacity building ya, yang dilakukan di tempat di pantai ya, di Pantai Kyoko Beach ya. Artinya memang itu bukan program dadakan, itu memang program sudah direncanakan jauh-jauh hari ya. Jadi
tidak ada istilah program dadakan, nggak ada. Jadi di komite itu memang kita bekerja sesuai dengan perencanaan yang matang, ya. Saat ini anggota KTKL sendiri berapa, Mas? Anggota KTKL kita kemarin database kami 150. 150. Dan saat ini yang ikut itu setengahnya nggak ada ya, sekitar 55 orang atau hampir 60 orang. Nah, kemarin ya kita kembali lagi, sasaran kita adalah bagi tenaga kesehatan lain yang baru, ya, yang baru. Jadi prioritasnya memang yang baru untuk kegiatan Kita ini. prioritaskan yang baru karena di tahun 2024 kita dari komite juga sudah mengadakan capacity building. Nah, untuk tahun yang 2025 ini kita prioritaskan untuk teman-teman nakes yang baru lah utamanya, ya. Gitu. Terus apa saja, Mas? Berikan gambaran dong sama sahabat Edwin Podcast di rumah, apa saja sih kegiatan yang sudah kita lakukan nih dari pagi sampai sore, apa yang sudah dilakukan? Ya, yang pasti kita dari awal kita kan menjaga kekompakan. Jadi kita saya ceritakan aja ya. Kita kumpul di Rumah Sakit Jenderal Ahmad Yani Metro itu tadi jam 5.30. Karena apa? Di Komite Tenaga Kesehatan membudayakan budaya on time untuk teman-teman nakesnya. Itu udah menjadi komitmen kami di Komite Nakes Lain, bahwa Komite Nakes Lain harus on time, disiplin, ya. Itu konsep yang pertama, ya. Terus yang kedua kita lakukan di sini ya, mulai dari acara, mulai di dalam perjalanan sampai di tempat lokasi itu kita melakukan kegiatan. Yang artinya kegiatan itu adalah salah satunya adalah membangun komunikasi yang baik antar profesi, ya. Mulai nggak hanya di tempat, mulai di perjalanan, di bis sampai di lokasi. Dan ada sisi lain juga kami diisi materi oleh Pak Junaidi ini sebagai seorang psikolog klinis. Materinya adalah tentang penguatan karakter, ya Pak Jun. Ya. Jadi kami berharap dengan kegiatan ini tidak semata-mata cuma Komite Nakes Lain jalan-jalan. Tidak, ada maksud dan tujuannya. Ya, betul. Itu yang mau kita ambil itulah. Ya, itu menjadi salah satu pertanyaan besar ya sahabat Edwin, karena beberapa waktu lalu ada juga banyak pertanyaan-pertanyaan, ngapain sih tuh KTKL kok kayaknya jalan-jalan terus. Nanti kita tanya kepada psikologis ya Bapak Junaidi dari sisi psikologisnya gimana. Tapi kita gali lebih dalam lagi dengan Mas Apri sebagai ketua KTKL. Nah, Mas Apri, ini kan tadi Mas Apri menyampaikan bahwa sasaran utamanya adalah tenaga kesehatan yang baru. Tapi dalam kegiatan ini nih kita melihat ada senior-senior kita yang sudah pensiun juga terlibat pada kegiatan ini. Nah, ini apa maksudnya? Nah, artinya maksudnya begini ya Mbak Ebi dan sahabat Edumi, kenapa di dalam kegiatan capacity building ini kita juga mengundang teman-teman senior kita yang notabene saat ini sudah purna bakti, ya. Artinya kami menghormati beliau itu dulu panutan kami. Ya terbuktilah pagi ini tadi siapa yang datang duluan? Ternyata yang datang duluan tepat jam 5 pagi itu beliaulah yang senior, yang sudah jadi tenaga senior yang udah pensiun, ya. Sehingga kita apresiasi, mudah-mudahan harapannya ke depan adik-adik yang baru ini juga bisa mengikuti langkah-langkah seniornya yang disiplin waktu, semangat dalam bekerja, semangat dalam membangun tim kerja. Itu yang kami harapkan dari komite seperti itu. Makanya kita ajaklah yang senior yang sudah purna bakti. Hari ini ada 4 senior dari profesi radiografer, profesi tenaga vokasi farmasi, tenaga penata anestesi, tenaga ahli teknologi laboratorium medis, ya. Ada 4 orang. Beliau semua udah purna bakti, tapi karena jasa beliau dan beliau itu memberikan contoh yang baik, itu makanya kami ajak, gitu. Begitulah kira-kira kenapa alasannya kok ada yang senior. Keren ya sahabat Edwin. Jadi kegiatan capacity building ini tidak hanya melibatkan kaum muda, tapi juga melibatkan para senior dari KTKL walaupun mereka sudah pensiun, tapi mereka diajak untuk bisa sharing ya Mas, seperti yang disampaikan tadi, untuk bisa sharing pengalaman mereka dan juga menjadi contoh yang baik bagi yang muda-muda, yang baik-baik diambil, diberikan contoh agar nanti bisa diimplementasikan dalam dunia kerja. Nah, baik, kita beralih ke Pak Jun sebagai seorang psikolog. Pak Jun kan mengikuti nih kegiatan ini dari pagi, dari awal berangkat, kemudian ada game di bis, kemudian juga selanjutnya Pak menjadi peserta juga. Sebenarnya dilihat dari sisi psikologis nih Pak Jun, apa sih sebenarnya makna dari rangkaian acara yang ada di KTKL ini Pak Jun? Oke,
makna, manfaat pasti banyak banget ya Mbak ya Pak Apri ya. Iya. 17 profesi itu bukan suatu yang mudah dalam satu untuk menggerakkan mesin gitu ya. Makanya kita butuh sinergi. Sinergi itu yang paling penting pertama sekali adalah kenal. Ternyata tadi banyak yang belum kenal. Iya. Karena aktivitas rutinitas kita bekerja sehari-hari, ketemu cuman say hello, hai hai hai. Tapi nggak tahu siapa namanya ya. Dia bagian apa? Paling tahu Mbak ini. Tadi begitu kita di awal dengan perkenalan luar biasa. Oh, ternyata masih gadis. Oh, ternyata anaknya sudah 2 gitu ya. Dan banyak hal lain. Perkenalan. Kemudian kita tadi juga melakukan komunikasi. Setiap game itu pasti ada komunikasi. Komunikasi yang nanti akan kita implementasi ketika kita mulai bekerja gitu ya. Ketika di dalam bekerja, kemudian nanti ketika kita juga beraktivitas di rumah juga dengan keluarga gitu ya. Ada komunikasi, ada kekompakan, ada kolaborasi, ada banyak banget manfaatnya. Terkait juga dengan emosi, bagaimana menjaga emosi ketika kita berinteraksi dengan teman dalam menyusun satu strategi gitu ya untuk mencapai satu tujuan. Karena game tadi ternyata banyak, ada 7 atau 8 game kuis yang diberikan oleh panitia, dan semua membutuhkan kekompakan, kolaborasi semua orang, setiap individu untuk mengeluarkan potensi sehinggalah tercapai tujuannya gitu ya. Dan ini nanti akan diimplementasi dalam ketika kita bekerja di rumah sakit gitu ya, untuk mencapai visi rumah sakit yang luar biasa itu, sehingga nanti mesin KTKL ini bekerja dengan baik, kekompakan ini makanya diharapkan seperti itu. Pak, ini dari perspektif apakah capacity building ini hanya dilakukan oleh instansi pemerintah saja, atau memang diperlukan misalnya kita di masyarakat itu, apakah diperlukan, atau sebenarnya ini biasalah kalau instansi pemerintah itu jalan-jalan seperti itu gitu? Sebenarnya di setiap lini harus dilakukan gitu ya, karena memang bukan hanya sekedar jalan, tapi ada isi gitu ya. Ada isi yang memang harus diberikan dan mempunyai nilai yang ada manfaat yang bisa nanti dibawa kembali ke tempat masing-masing dalam bekerja. Bahkan nanti lebih besar lagi, bukan hanya bekerja. Seperti tadi waktu saya ngisi materi, kita masing-masing orang ini punya profesi sebagai keluarga gitu ya, apakah suami, apakah istri, ibu, ayah gitu ya. Itu juga ada capacity building juga, bagaimana ketika satu keluarga itu misalnya, yuk kita jalan-jalan, tidak hanya sekedar jalan-jalan sampai pantai pada main HP semua sendiri-sendiri, nggak ada isinya dong, kan gitu ya. Makanya ketika membuat sesuatu itu harus ada tujuan. Tujuan, manfaatnya apa, sehingga nanti kembali dari healing itu atau sekedar jalan-jalan itu tadi ada nilai apapun itu. Seperti yang disampaikan oleh Pak Pri tadi ya, bahwa kita punya tujuan KTKL ini. Jadi bagaimana menanggapi pernyataan dari di luar sana bahwa oh itu kok gawainya jalan-jalan aja sih gitu, gimana Pak? Sebenarnya kita itu sebagai orang awam atau sebagai orang instansi pemerintahan sebenarnya butuh healing kah atau seperti apa? Butuh kita ketika kita menjalankan rutinitas. Itu pasti ada ketegangan, stres namanya. Stres itu harus dikendurkan. Dikendurkan itu dengan cara hal yang menyenangkan. Rata-rata itu dengan hiburan gitu ya. Hiburan, tempat wisata, fresh yang tadinya kita bekerja di dalam gedung, menghadapin pasien, menghadapin kertas dan berbagai macam gitu ya. Ketika kita di sini fresh dengan keluarga KTKL gitu ya, itu akan menjadi sesuatu yang berbeda. Tapi dengan itu tadi ya Pak Jun, dengan satu tujuan ya yang dikemas sedemikian rupa sehingga itu bisa menghasilkan sesuatu yang memang bisa sejalan dengan tujuan yang direncanakan tersebut. Nah Pak Apri, kembali ke Pak Apri. Ini kan seperti yang sepakat Pak Apri tadi bahwa kegiatan capacity building ini dilaksanakan menjadi agenda rutin dari KTKL. Nah sebenarnya tujuan jangka panjangnya apa sih Pak? Seperti kenapa ini menjadi agenda rutin dari KTKL sebenarnya apa? Tujuan jangka panjangnya tentunya ya karena KTKL adalah bagian dari Rumah Sakit Ayani Metro, artinya ya tujuan jangka panjang KTKL bisa memberikan andil di Rumah Sakit Umum Ayani Metro untuk mencapai visi dan misinya. Karena terus terang ya, kita ini kembali Mbak, 17 profesi. Itu sesuatu hal yang yang disampaikan oleh Pak Jun. Ketika tidak ada penyamaan persepsi, sulit akan menggerakkan mesin. Pasti. Ya. Makanya di inilah jangka panjang ya agar visi misi rumah sakit tercapai itu. Itu kan. Motivasi kerja karyawan meningkat. Iya. Nah, kita balik ini nanti motivasi kerja naik tuh.
otomatis nanti kinerja semua di lab, itu semua naik semua tuh. Sehingga nanti seperti saya sampaikan tadi, visi rumah sakit RSUD Ahmad Yani Metro itu cepat tercapai, pelayanan lebih prima gitu ya. Tadi saya juga kasih bimbingan bagaimana mengelola emosi ketika menghadapi pasien yang dalam tanda kutip gitu ya. Tadi saya kasih tahu harus seperti apa. Oh, mereka punya tips. Nah, itu kan menjadi motivasi mereka ketika bekerja. Mungkin saat di kantor itu kan sesinya formal ya Pak. Mereka ingin mengungkapkan apa yang ada unek-unek di hatinya, mungkin agak-agak gimana gitu kan. Tapi ini kan sesi informal sehingga itu keluar unek-uneknya secara dengan santai. Mereka mengeluarkan unek-unek dan dari situ mereka bisa mendapatkan solusi gitu. Yang apa yang harus dilakukan seperti yang disampaikan tadi sahabat Edumi Podcast, bahwa di permainan tadi juga pada sesi, bukan permainan ya, pada sesi materi Pak Jun tadi juga digali apa yang menjadi ganjalan di hati, karena kita sebagai pelayan kesehatan itu harus tampil prima di hadapan pasien dan keluarga bagaimanapun kondisinya. Kita dituntut sedemikian rupa. Nah, Mas Apri, ini kan melihat teman-teman dari tahun yang lalu yang sudah dilakukan capacity building, kemudian kalau hasilnya sekarang belum kelihatan nih. Dari tahun yang lalu dievaluasi, dari hasil capacity building tahun yang lalu itu apa Mas yang bisa dilihat? Yang pasti setelah kita lakukan di tahun 2024 ya bersyukur ya Mbak Epi dan sahabat Edumi, ternyata karena sudah pernah ada komunikasi, jadi ketika ada masalah, entah baik masalah internal antara teman satu profesi atau dengan yang lain, mereka terbuka ke kami di komite. Mereka terbuka dengan kami ada masalah, kami mau sharing dengan komite. Apakah komite bersedia? Akhirnya kami bersedia kan. Kami bersama-sama kita menggali, bersharing dengan teman-teman yang kira-kira ada masalah tadi. Ya, artinya masalah yang tadinya akan membesar bisa kita tekan kecil. Yang apa dampaknya? Dampaknya apa? Berdampak pada iklim kerja yang sehat di situ. Dampaknya lagi apa outputnya? Pelayanan menjadi lebih baik dan baik lagi. Itu yang kami rasakan ketika belum ada capacity building ya. Mohon maaf, nggak kenal. Nah, itu urusan lo, urusan kamu, urusan instalasi kamu, urusan ruangan kamu. Nggak ada wadah ya Pak ya, nggak ada wadah untuk. Sekarang sudah, jadi mulai Pak Jun, jadi mulai ya setelah kita capacity building di tahun 2024 itu ketika teman-teman ada apa ya sharing ke kami, ya cerita. Jadi sudah tidak ada rasa sungkan, dia merasa bahwa komite itu wadahnya teman-teman, ya betul. Teman, karena merasa butuh, kami juga sebagai mediasi di antara teman-teman itu gitu loh. Ya, jadi sangat positif sekali ketika capacity building di 2024 kita evaluasi ada manfaatnya luar biasa, dan itu kami berharap sebenarnya setiap tahun tuh semakin meningkat. Syukur-syukur pesanan tambah banyak. Tapi kembali lagi, semua kan kita kan pelayanan nggak bisa juga ya, mau ikut semua. Nggak bisa ditinggal. Oke, makanya itu tadi ya prioritasnya anggota termuda ya, anggota baru. Nah, Pak Jun, gimana dari perspektif psikologi sendiri? Dari perkenalan yang dilakukan, kemudian dari apa yang disampaikan Pak Apri tadi bahwa mereka jadi lebih terbuka. Sebenarnya gimana sih ini dampaknya dari kita capacity building dengan keterbukaan dari anggota KTKL sendiri? Tak kenal maka tak sayang gitu ya. Makanya ketika kita semakin kenal, kita sayang, kita saling melindungi. Kita punya wadah gitu ya. Dimana Pak Apri sebagai ketua, Pak Apri ini mengayomi semua. Jadi yang tadinya cuma ngedumel di belakang, sekarang oh ini ada wadahnya kita untuk bertempat bercerita gitu ya. Jadi emosi kita punya penyaluran. Ditambah dengan profesi saya masuk, saya nanti akan bagaimana membantu teman-teman yang untuk bagaimana meredakan, bagaimana memanajemen stres gitu ya. Sehingga mereka nanti itu tadi larinya, manfaatnya adalah motivasi kinerja. Motivasi kerja mereka itu meningkat, kinerja mereka positif, bagus. Kontribusinya buat rumah sakit tentunya. Nah di sini Pak kan ada berbagai macam nih karakteristik orang, ada yang introvert, ada yang extrovert. Bagaimana pandangan Bapak dengan melihat fenomena ini pada kegiatan hari ini? Apa yang terlihat? Setiap orang pasti ada kekurangan, pasti ada kelebihan. Sama seperti tubuh. Sebelah kanan fungsinya seperti ini, seperti ini. Nah, ketika ini kita bisa sinergikan menjadi satu dengan kontrol. Kalau dalam kelompok tadi kan ada ketua ya, ketua yang memanage, mengatur. Ini akhirnya tubuh ini bisa bergerak dengan baik. Kelompok itu bisa bergerak dengan baik. Dan semua bisa memberikan kontribusi sesuai dengan perannya masing-masing.
Nah itu yang paling penting. Terbukti itu dengan dilihat. permainan-permainan tadi. Betul, Ya. semua punya peran walaupun cuman ide saya ini, ya bagus, tambah ini jadi sesuatu yang luar biasa hasilnya gitu kan. Nah, itu yang nanti hari ini tuh sebenarnya hari yang kita untuk mempersamakan persepsi kita berlatih, kita tujuan tadi yang disampaikan mengasah pengetahuan, skill gitu ya, keterampilan. Ini yang akan kita besok terapkan dalam lapangan pekerjaan di tempat kerja. Kemudian nanti juga saya selalu menambahkan dengan keluarga, karena keluarga itu juga salah satu kita bekerja juga gitu ya dalam hidup kita. Nah, peran-peran itu akan kita jalankan dengan baik insya Allah. Oke, jadi sahabat Edumi, apa yang kita lakukan di sini bukan sekedar hura-hura ya, tapi setiap yang kita mainkan itu ada maknanya ya. Ada Pak? makna. Ada maknanya di balik itu, bahwa walaupun secara tidak langsung ya Pak Jun dan Pak Apri, secara tidak langsung ini sebenarnya nggak, kayaknya tuh Iya. tidak ada hubungannya dengan pekerjaan kita, Betul. karena ini kayak permainan anak SD, Iya. permainan ya itu, tapi ternyata secara Iya. psikologis itu sebenarnya membawa dampak di bawah alam sadar kita, Iya, seperti betul. itu. Karena begini, kita harus pahami prinsip belajar. Prinsip belajar paling utama adalah nyaman. Nggak akan pernah orang bisa tuh belajar dengan kekerasan, terus kaku. Nggak, harus nyaman. Makanya ketika kita belajar dengan bermain itu akan mudah menyerap. Oh begini ya di lapangan, oh begini ya, oh begini. Nah itu akan lebih mudah kita terapkan. Dengan berbagai tantangan yang mereka Dengan sampaikan berbagai tadi ya. saat sesi psikologis, Betul. ternyata bisa mereka melewati itu, Betul, dan mereka betul. bisa menetapkan suatu solusi. Solusinya, Gitu ya, Pak betul. Nah, seperti itu ya teman-teman sahabat Edum Podcast, bahwa capacity building yang dilakukan oleh KTKL RSUD Jenderal Ahmad Yani ini bukan hanya main-main, bukan Hanya jalan-jalan. Enggak. hanya jalan-jalan, tapi ini memberikan sebuah makna yang dalam terkait kinerja dari para profesional di RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro. Dan terima kasih sekali kepada Direktur RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro yang selalu support terhadap kegiatan Komite Tenaga Kesehatan lain RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro. Nah Pak Pri, sebelum kita tutup nih bincang kita di sore hari ini yang segar, yang kayaknya nyaman sepoi-sepoi, enak banget di sini sahabat ini, kayaknya kita bakal outdoor lagi deh. Nyambung outdoor kita. Kasih satu statement dong terhadap teman-teman sahabat Edumi di rumah atau sahabat KTKL deh, untuk Pak Apri ya, sahabat KTKL, terkait kegiatan capacity building ini Pak Apri. Oh, baik, terima kasih ya Mbak Epi. Statement saya bahwa kegiatan capacity building ini adalah sesuatu kebutuhan dari teman-teman yang mengikuti, pengen lagi itu bukti. Setiap bulan malah. Itu bukti. Bangkrut ya. Makanya kami dari Komite Tenaga Kesehatan lain mengucapkan terima kasih kepada jajaran Direksi Rumah Sakit Umum Jenderal Ahmad Yani Metro yang telah mensupport ya, memberi semangat kepada kami untuk melakukan capacity building. Dan ternyata real ya, Pak Junaidi dengar sendiri, teman-teman Ya. pengen diadakan lagi daerah, nggak ada yang bilang besok nggak usah lagi, Ya, nggak ada yang kapok. nggak ada yang kapok. Sekarang itu tadi komunikasi antar instalasi antar ruangan baik sekarang, luar biasa ya. Begitu ada masalah nih, misalnya di tempat kami ada masalah dengan alat, kami komunikasi dengan teman-teman dari IPRS ya, teknik elektromedics, karena hubungannya bagus. Kami hubungin, oh siap mas, kami datang. Nah, cobalah ke sanitasi, teman sanitasi ada masalah, siap, nggak ada lagi. Jadi karena komunikasi tadi lah itu ya. Seperti yang disampaikan Pak Jun tadi ya, tak kenal maka tak sayang. Ya. Jadi yang pertama kita harus kenal dulu untuk bisa menjalin komunikasi yang baik. Oke, selanjutnya silakan Pak Jun, bagaimana? Oke, kalau dari saya glue-nya mudah banget. Belajar tidak harus di ruang tertutup, gitu ya. Belajar itu prinsipnya harus nyaman. Bisa kita lakukan saat ini, hari libur, sambil jalan-jalan. Gitu ya, betul. Tapi banyak banget belajar kita hari ini. Belajar berkomunikasi, belajar berinteraksi, belajar memecahkan masalah, belajar dan banyak banget pokoknya kita belajar hari ini. Insya Allah mudah-mudahan ini banyak gunanya, banyak manfaatnya. Kita mengundang nih teman-teman lain untuk mengadakan acara seperti kita. Kita siap untuk membantu sharing bagaimana caranya. Itu silakan dengan Mbak. Pokoknya KTKL siap membantu. Siap membantu. Untuk teman-teman misalnya dari rumah sakit lain, dari mana, KTKL siap untuk memberikan motivasi atau support ya.
Jadi silahkan teman-teman KTKL Yang dari rumah sakit mengadakan gathering seperti ini, seperti boleh kami menghubungi dari Ayani KTKL boleh segera menghubungi Metro KTKL Metro. promosi. Bisa ke Mbak Happy langsung ya. Nanti silahkan. Apa ke Pak Jun? Pak Jun. Iya, baik sahabat Edumi, seperti yang disampaikan tadi ya, bahwa kita kegiatan ini tidak semata jalan-jalan, tidak ya, tapi kita di sini banyak sekali yang kita lakukan untuk membangkitkan semangat kinerja dan lain Iya. sebagainya, termasuk konsentrasi, Iya, kreativitas, betul. kekompakan, dan yang paling utama adalah mengenal lebih dalam lagi teman-teman kerja kita, sehingga terjalin komunikasi yang lebih baik lagi, Baik sahabat Edum Podcast, sekian acara Edum Podcast kita outdoor yang perdana bersama Komite Tenaga Kesehatan lain RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro di Kyoko Shinju Tawaran. Edum Podcast, Educate, happy, and happy. Bye bye. Jumpa lagi di Edum Podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.